Jadi gini, lo pernah nggak sih lagi makan sushi bareng temen, terus dia sok-sokan bilang, salmon sashimi itu udah ada dari zaman dulu di Jepang. Tahan dulu bro, sebenarnya itu bukan tradisi Jepang asli. Bahkan dulu orang Jepang ogah makan salmon mentah, serius. Oke, kita throwback dikit ke masa lalu nih. Orang Jepang emang dari dulu udah suka makan ikan mentah, tapi pilihan mereka tuh lebih ke tuna makarel atau ikan lokal lainnya. Kenapa bukan salmon? Karena salmon lokal di Jepang itu jenis spesifik, itu rawan banget sama parasit. Iya, parasit, yang kalau dimakan mentah bisa bikin masalah kesehatan. Jadi salmon dulu lebih cocok dibakar, diasap, atau dimasak dulu, baru deh aman disantap gitu. Nah, di belahan bumi sana, tepatnya di Norwegia, para nelayan dan peternak ikan punya masalah sebaliknya. Di tahun 1980-an, Norwegia jago banget dalam budaya salmon Atlantik. Air laut mereka dingin dan bersih, jadi salmonnya bebas dari parasit. Produksinya gede banget, sampai bingung mau jual kemana. Di Eropa udah mulai jenuh, akhirnya mereka kepikiran nih, kenapa nggak kita jual ke Jepang aja? Lah iya, Jepang kan rajanya makan laut mentah, sushi di mana-mana, sashimi jadi makanan harian. Tapi masalahnya orang Jepang masih trauma sama salmon mentah. Image-nya udah negatif banget pokoknya. Jadi mereka nggak mau tuh nerima mentah-mentah. Secara harfiah dan emosional si salmon Norwegia ini gitu. Disinilah drama marketing level dewa dimulai. Norwegia akhirnya bikin proyek khusus bernama Project Japan. Ini bukan sekedar kampanye biasa. Ini misi negara. Pemerintah Norwegia lewat Norwegian Seafood Council benar-benar niat banget nge-push salmon biar bisa masuk ke budaya kuliner Jepang. Caranya edukasi, presentasi, promosi, sampai cuci stigma gitu maksudnya. Mereka mulai yang dari formal-formal dulu, ngadain event di kedutaan Norwegia di Jepang, ngundang chef Jepang terkenal, food influencer lokal, bahkan media kuliner gitu. Disajikanlah salmon mentah dengan tampilan elegan, dikasih tahu ini aman, sehat dan bersih. Tapi ya tetap aja banyak yang skeptis. Loh, ini warnanya oranye terang banget, terlalu lemak, nggak cocok sama tekstur sashimi Jepang, kata para chef waktu itu. Tapi Norwegia gak menyerah, mereka tahu jalan ke hati orang Jepang bisa lewat industri makanan besar. Akhirnya mereka ngasih penawaran absurd ke perusahaan makanan raksasa Jepang. Salah satunya Nishirei. Nih, kita kasih 5.000 ton salmon dengan harga diskon gila-gilaan. Tapi syaratnya harus dipakai buat sashimi gitu. Lama-lama strategi ini berhasil juga. Salmon mulai muncul di restoran-restoran sushi biasa, terus masuk ke sushi belt yang sushinya muter-muter itu, dan akhirnya sampai ke restoran omakase yang fancy banget. Dari makanan yang dulu dianggap nggak layak, salmon jadi favorit banyak orang sekarang nih gitu. Dan plot twistnya, tekstur lemak salmon yang dulunya dianggap nggak cocok sama lidah Jepang justru jadi nilai jual utamanya. Melt in your mouth, kata mereka. Padahal dulu diledekin banget nih salmon gitu. Sekarang coba deh cari restoran sushi mana yang nggak punya menu salmon. Nihil gitu. Bahkan di Jepang sendiri konsumsi salmon melonjak drastis. Jepang impor lebih dari 250.000 ton salmon per tahun dari Norwegia. Gila kan? Dan lo tahu nggak yang lebih gokil? Fenomena ini nggak cuma berhenti di Jepang, karena Jepang adalah trendsetter kuliner dunia. Begitu mereka mengadopsi salmon ke dalam sushi, seluruh dunia ikut-ikutan bro. Salmon sushi langsung jadi global superstar. Dari restoran merah sampai sushi murah meriah di food court, semua pakai salmon. Bahkan buat banyak orang, salmon adalah rasa pertama saat nyobain sushi. Jadi lain kali kalau lo makan sushi salmon dan ngerasa lagi menikmati warisan budaya Jepang, pause dulu bro. Ingat baik-baik, yang lo makan itu adalah hasil marketing jenius dari Norwegia, bukan resep nenek moyang samurai gitu. Tapi ya kita harus akui, campaign ini bukan cuma soal jualan. Mereka juga membuktikan bahwa inovasi budaya bisa terjadi lewat kolaborasi antar negara. Jepang yang terkenal konservatif soal makanan bisa berubah karena pendekatan yang tepat. Dan salmon dari ikan kasta bawah berubah jadi raja meja makan. Moral of the story, kadang makanan favorit lo tuh bukan dari budaya yang lo kira. Kadang sesuatu yang kelihatannya tradisional sebenarnya hasil dari strategi diplomasi dan diskon besar-besaran gitu. Dan sekarang Norwegia bisa senyum lebar tiap lihat orang di dunia makan sushi salmon, karena mereka tahu itu bukan cuma makanan, itu bukti kalau strategi dan kesabaran bisa mengubah sejarah kuliner dunia. Sekian dari saya, silakan lanjut makan salmon rollnya ya. Tapi abis ini jangan lupa bilang makasih ke Norwegia. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya guys.